Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Bab 5. Motivasi kerja. 5.1 Pendahuluan. Setiap organisasi perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang lebih baik dalam upaya pembina manusia sebagai tenaga kerja. Menurut Aldi dan Susanti tahun 2015, tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. 5.2 Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman tahun 2013 dalam Aldi dan Susanti tahun 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. 5.3 Teori motivasi. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan bahwa pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. 1. Hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang paling mungkin terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan atau Hierarchy of Need Theory dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. 2. Teori ERG. Clayton Elderfer mengemukakan sebuah motivasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. 3. Studi Hawthorne. Pada tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerjaan Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. 4. Studi kepuasan kerja Hertzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Hertzberg menyurvei 200 angkutan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Hertzberg mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik tertentu. 5. Teori X dan teori Y. MC Gregor. Teori ini memenuhi persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerjaan. 5.4 Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. 1. Penyederhanaan kerja. Job simplification. 2. Perputaran kerja. Job rotation. 3. Pemekaran kerja. Job enlargement.
4. Pengayaan pekerjaan job enrichment. 5.5 Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawannya. 1. Program kompensasi yang membawa DI. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. 2. Keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk bekinerja dengan baik. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan bahwa jadwal kerja yang lebih fleksibel. 4. Program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih baik dan lebih besar. Perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Sekian dan terima kasih.